Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, yang saya hormati pada dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradikta selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam kelas D Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden dan Lampung. Baiklah, di sini saya akan kembali menyampaikan materi tentang filsafat hukum Islam dengan judul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu Devin Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturannya yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan ada pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan hadis atau sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa supranatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kahaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia, hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mematuhi dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menataati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat sucinya dan ikatan yang kuat dengan tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Selanjutnya, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa
yang dimaksud dengan hukum nasional? Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita untuk mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem dan Islam dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasional, efisiensi, rasionalitas, kewajaran, rasional, kaidah, dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Selanjutnya adalah perkembangan hukum Islam Indonesia. Sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum ini mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupnya, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.